Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Oke, kali ini kita berada di segmen serba-serbi misteri, yang dimana menceritakan hal-hal horor, creepy, serta cerita aneh. Memang ya, di dunia ini banyak banget misterinya, termasuk nih benda-benda ciptaan manusia, yang seharusnya menjadi sesuatu yang lucu, bahkan menggemaskan. Seperti ini. Yap, pasti tahu dong boneka. Boneka biasanya kan dimainin sama anak-anak kecil sebagai teman main atau pengantar tidur. Tapi apa jadinya kalau kalian punya boneka-boneka menyeramkan yang ada di dunia ini? Bahkan ada cerita kelam di balik bonekanya. Maka dari itu kali ini gua bakal membahas 5 boneka seram dan terkutuk menurut detektif misteri. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sebanyak-banyaknya, agar gue semakin semangat membuat video seperti ini lainnya. Mau tahu ceritanya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Robert the Doll. Ya, boneka yang pertama ini bernama Robert, atau yang sering dikenal dengan sebutan Robert the Doll. Nah, tampilan Robert ini sama seperti boneka pada umumnya, lengkap dengan seragam pelaut yang ia kenakan. Jadi, cerita kelamnya ini berawal ketika akhir tahun 1800-an dari keluarga yang bernama Thomas Otto yang tinggal di daerah Florida kala itu. Memang, keluarga Otto ini mempunyai perkebunan yang cukup luas serta memiliki banyak pegawai. Namun Otto ini dan istrinya dikenal sebagai majikan yang keras dan kejam terhadap pegawainya tersebut. Singkatnya, Otto ini mempunyai seorang anak yang bernama Robert Eugene Otto yang diasuh oleh seorang pelayan yang berasal dari Haiti. Konon katanya, sang pengasuh ini melakukan ritual ilmu hitam dikarenakan sakit hati atas perlakuan sang majikan. Oleh karena itulah, pengasuhnya ini memberikan boneka lusuh yang sekarang dikenal dengan nama Robert. Semenjak itulah, kejadian-kejadian aneh supranatural terjadi di rumah Otto. Dari barang yang bergerak sendiri, sampai Eugene yang selalu mengigau berjalan bersama boneka tersebut di tengah malam. Bahkan rumor yang beredar bahwa kutukan dari boneka ini akan menimpa keluarga siapapun yang memilikinya. Sampai akhirnya boneka itu disumbangkan ke Museum Fort East Martello, Florida pada tahun 1994. Kedua, Annabelle. Annabelle, pasti kalian tahu. Annabelle merupakan boneka yang paling terkenal, bahkan dijadikan film layar lebar yang cukup laku keras di pasaran. Kisahnya ini bermula ketika keluarga pengusaha mainan yang bernama Samuel dan Esther, serta anaknya bernama Annabelle yang masih berusia 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah pedesaan yang berada di California, Amerika Serikat. Singkatnya, keluarga Samuel ini mengalami mogok mesin ketika pulang dari gereja. Dan kejadian naas pun terjadi. Annabelle tertabrak mobil yang melintas kencang dan Annabelle pun meninggal di tempat. Kemudian keluarga Samuel masih tidak terima akan kepergian putrinya itu dan membuat sebuah boneka yang mirip dengan anaknya. Saking stresnya, mereka melakukan ritual-ritual khusus agar roh anaknya itu masuk ke dalam boneka tersebut. Ya, pada awalnya berhasil dan berjalan mulus. Namun sebenarnya, roh yang memasuki boneka itu bukanlah Annabelle, melainkan sosok iblis yang kemudian membunuh keluarga Samuel. Sampai akhirnya pada tahun 1970, seorang ibu membelikan sebuah boneka sebagai hadiah untuk putrinya, yaitu Donna.
Dikarenakan Donna tidak tahu cerita kelam dari boneka tersebut, maka dengan senang hati menerimanya karena hadiah dari ulang tahunnya. Semenjak itu, banyak kejadian aneh dari boneka tersebut, dari yang berpindah-pindah tempat, bahkan bergerak dengan sendirinya, sampai-sampai Donna menemukan secari kertas bertuliskan, "Tolong kami." Atas kejadian ini, praktisi supranatural, yaitu Ed dan Lauren Warren, mendalami kasus ini. Singkatnya, boneka itu kini berada di Warren Occult Museum, yang menyimpan koleksi-koleksi benda terkutuk. Ketiga, Okiku. Okiku, atau dengan nama lain, The Haunted Doll of Hokkaido. Pada awalnya, tahun 1918, boneka kecil Okiku ini dibeli oleh Eikichi Suzuki untuk adik perempuannya yang bernama Kikuko. Singkatnya, 1 tahun kemudian, Kikuko menderita demam hebat yang mengakibatkan kematian. Sebagai penghormatan atas kematiannya, akhirnya keluarganya ini membuat altar yang juga menyertakan boneka Okiku di tengahnya. Namun keanehan terjadi, yang dimana rambut dari boneka ini terus bertumbuh setiap harinya. Keluarganya pun mulai mempercayai bahwa roh sang putri ini turut ikut bersemayam pada bonekanya itu. Sehingga pihak keluarga menyumbangkan boneka tersebut ke kuil Manji di Jepang. Dan menurut informasi, boneka Okiku ini mempunyai panjang rambut mencapai 25 cm. Mungkin masih bertambah hingga sekarang. Keempat, Mandy the Doll. Kemudian ada Mandy the Doll. Boneka ini berumur 90 tahunan, dan boneka Mandy ini pada awalnya dimiliki seorang gadis yang bernama Miranda. Miranda mengatakan bahwa saat boneka ini masih berada di rumahnya, ia sering terbangun di tengah malam dan mendengar suara tangisan bayi di bawah basementnya, barang yang hilang serta suara langkah kaki di tengah malam. Dikarenakan Miranda yang sudah tidak kuat, akhirnya pada tahun 1991, ia menyumbangkan boneka itu kepada Museum Queensel di British Columbia, Kanada. Dan pada saat disumbangkan, memang boneka ini terlihat lusuh dari bajunya, dan terdapat banyak retakan di area kepalanya serta wajahnya, yang membuat aura boneka ini semakin creepy dan seram. Begitu Mandy berada di museum, stafnya pun mengakui kalau ia sering diganggu dengan gangguan yang sama. Dan dari beberapa pengunjung juga mengatakan bahwa mata boneka ini seperti mengikutinya, dan senyuman psikopat membuat sebagian pengunjung merasa tidak nyaman. Kelima, Mr. Fritz. Dan yang terakhir ini, boneka bernama Mr. Fritz. Menurut sumber, boneka ini dibuat sejak era Perang Dunia Kedua. Dan boneka ini pun dibuat oleh seorang tahanan perang kala itu, yang akhirnya meninggal. Dan boneka Fritz ini adalah boneka ventriloquisme, atau boneka seni suara perut, yang biasanya dipegang oleh seorang pesulap atau seorang komedian. Sampai akhirnya boneka ini diberikan kepada Michael Diamond, asal Liverpool, Inggris, yang memang ia adalah seorang kolektor barang antik dan aneh. Ketika ia menerimanya, ia memutuskan bonekanya ini disimpan di dalam kotak kaca bersama barang-barang koleksi miliknya. Namun ternyata boneka ini berhantu setelah Michael sengaja menyimpan kamera GoPro tepat di depan boneka itu. Perhatikan video berikut ini.
Bagaimana menurut kalian untuk video kali ini? Jika kalian suka, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Kalau ada saran cerita horor atau hal-hal creepy lainnya, langsung aja komen di bawah atau DM Instagram di RFS Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Ridwan, cabut dulu.